Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwaratul Hidayah, NIM 124211010 dari Prodi PG PAUD. Saya akan menjelaskan bisnis plan saya, yaitu yang berjudul Sumber Langgeng Rezeki. Perusahaan Sumber Langgeng Rezeki bergelut di bidang ternak, yaitu sapi, jual beli sapi dan pemotongan sapi. Latar belakang, sapi banyak dikembangkan pada daerah perdesaan karena masyarakat pedesaan umumnya bekerja sebagai petani. Sapi bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging. Sumber Langgeng Rezeki adalah perusahaan ternak yang menjual sapi berkualitas dengan berbagai jenis dan ukuran. Perusahaan ini selain menjual sapi juga melayani penyembelihan dengan kualitas sapi yang terjamin serta menjaga kehalalan saat pemotongan. Ternak Sumber Langgeng Rezeki adalah sapi pada umumnya, namun yang membedakan dengan perusahaan lainnya adalah sapi yang dijual tidak hanya satu jenis, melainkan berbagai jenis seperti Brahman, Limousin, Brangus, Jawa, dan lain-lain dengan berbagai umur. Perusahaan ini memasarkan produk baik secara daring maupun luring. Tata cara pembelian sapi bisa dengan langsung datang ke kandang yang tersedia, baik cabang maupun pusat. Sedangkan jika melalui sistem online, masyarakat hanya perlu telepon ataupun melalui pesan singkat, kemudian memilih barang yang ingin dipesan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Visi misi Visi dari perusahaan Sumber Langgeng Rezeki yaitu terwujudnya ketersediaan dan keamanan hewan sapi yang berkualitas dan halal. Untuk misinya, yang pertama, menyediakan sapi yang berkualitas, yang kedua melayani jasa pemotongan dengan sapi yang berkualitas, yang ketiga menjamin kehalalan pemotongan sapi, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk tujuannya yaitu untuk memudahkan para konsumen yang ingin membeli, menjual, ataupun menyembelih hewan sapi yang terjamin kualitasnya dan mengutamakan pelayanan. Untuk slogan Sumber Langgeng Rezeki yaitu pilihan Anda memilih sapi berkualitas. Data perusahaan, nama perusahaan Sumber Langgeng Rezeki, bidang usaha jual beli dan supplier sapi, jenis produk sapi, alamat perusahaan berada di Tawangharjo, Grobogan, nomor telepon 085 203 884 208. Alamat email sumberlanggeng@gmail.com, media sosial @sumberlanggeng-rezeki, akun e-commerce @sumberlanggeng-rezeki. Data pemilik, nama Anwaratul Hidayah, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir Grobogan 29 Agustus 1990, alamat Tawangharjo, Grobogan, telepon 085 203 884 208, email anwiratulh@gmail.com. Peran dalam perusahaan founder dan CEO. Konsep usaha, Sumber Langgeng Rezeki merupakan usaha di bidang peternakan yang melayani jual beli sekaligus pemotongan sapi dengan kualitas terbaik, yang mengutamakan pelayanan dalam kinerja dan melayani konsumen. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar, gambaran umum pasar dan sasaran. Sapi banyak dikembangkan pada daerah perdesaan karena masyarakat perdesaan umumnya bekerja sebagai petani. Sapi bisa menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan berupa daging. Dari tahun ke tahun permintaan sapi terus meningkat.
Melihat peningkatan tersebut, sumber langgang rezeki hadir untuk memenuhi kebutuhan sapi para masyarakat di seluruh daerah. Sumber langgang rezeki adalah perusahaan ternak yang menjual sapi berkualitas dengan berbagai jenis dan ukuran. Perusahaan ini selain menjual sapi juga melayani penyembelihan dengan kualitas sapi yang terjamin serta menjaga kehalalan saat pemotongan. Sumber langgang rezeki adalah perusahaan yang mengutamakan pelayanan terhadap konsumen. Dengan kemudahan proses jual beli, perusahaan ini melayani jasa pengantaran sapi kepada konsumen dengan aman. Jenis produk yang dipasarkan, beberapa jenis sapi yang ditawarkan diantaranya yaitu ada sapi Brahman yang berasal dari India, asal usulnya ya dari India. Kemudian untuk cirinya sapi Brahman yaitu berpunuk besar dan berkulit longgar, gelambir di bawah leher sampai perut lebar dengan banyak lipatan-lipatan, telinga panjang menggantung dan berujung runcing. Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik. Yang kedua ada sapi Limousin. Ciri khas sapi Limousin, telinga kecil, banyak bulu di telinga dan sekitar atas kepala, dan gumba bulu lebih panjang dari bulu badan. Gumba besar dan perototan lebih menonjol dibanding sapi Angus yang juga memiliki warna hitam. Yang ketiga ada sapi Brangus. Ciri khasnya yaitu warna hitam dengan tanduk kecil. Untuk ciri lainnya adalah leher dan telinga pendek, punggung lurus, badan kompak dan padat, kaki kuat dan kokoh. Yang selanjutnya ada sapi Jawa dengan ciri khas tubuh dan kaki yang berwarna putih serta pantat yang keabu-abuan. Pada bibir atas dan hidung serta tanduk berwarna hitam, sedangkan bibir bawah berwarna putih. Pada bagian ekor berwarna putih dengan ujung berwarna hitam. Ciri khas lainnya ialah memiliki punuk dan gelambir yang berwarna putih keabu-abuan. Bentuk tanduk meruncing ke arah belakang, telinga panjang dan menggantung, sedangkan mata berukuran besar dan di sekitarnya berwarna kehitaman. Untuk target pasar sumber langgang rezeki yaitu para petani yang ingin ternak sapi maupun yang ingin membeli untuk disembelih, baik itu disembelih sendiri oleh petani atau langsung memakai jasa pemotongan yang disediakan oleh perusahaan. Untuk pesaing atau kompetitor dari perusahaan sumber langgang rezeki yaitu para penjual sapi yang ada di sekitar daerah Tongharjo yang dikenal para petani sapi di sekitar mereka. Sasaran para pembeli dari perusahaan sumber langgang rezeki yaitu para pembeli yang ingin dimudahkan proses pembeliannya, seperti pengantaran sapi yang hendak diternak maupun penyembelihan sapi. Diferensiasi yang dapat membedakan perusahaan sumber langgang rezeki dengan kompetitor lainnya yaitu sumber langgang rezeki menyediakan banyak pilihan sapi dari berbagai jenis, umur, dan ukuran yang terdapat di kandang. Perusahaan ini juga menyediakan jasa penyembelihan sapi berkualitas serta terjamin kehalalannya. Strategi segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, untuk segmentasi ada demografis. Ini merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen menjadi beberapa kategori seperti usia, jenis, dan kebutuhan yang berbeda di pasar tertentu. Untuk usia, sapi yang disediakan dari berbagai usia. Kemudian jenis, banyak berbagai jenis sapi yang disediakan seperti Brahman, Limousin, Brangus, Jawa, dan lain-lain. Untuk kebutuhan, dari berbagai kebutuhan yang dibutuhkan para konsumen seperti sapi yang hendak diternak, sapi yang hendak disembelih. Segmentasi perilaku.
Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, dan respon terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, yang artinya pembeli atau sasarannya juga orang yang memiliki pengetahuan lebih terhadap suatu produk, memiliki perilaku keinginan membeli produk. Untuk target sumber Langgar Rezeki memiliki target pemasaran, yaitu semua petani maupun non petani dari berbagai kalangan yang ingin membeli sapi untuk disembelih ataupun yang untuk diternak. Positioning untuk meningkatkan posisi pasar, Sumber Langgar Rezeki menciptakan pelayanan dengan kinerja yang sangat baik, cepat dan tanggap, memiliki produk dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas produknya. Aspek pemasaran, promosi, strategi promosi yang digunakan yaitu dengan telemarketing atau promosi melalui media online, yaitu dengan aktif media online dan juga langsung ke pasar hewan, langsung bertemu dengan para petani. Pengembangan pasar, dilakukan dengan membuka cabang kandang di beberapa tempat dan bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Pengembangan produk, mengembangkan mutu dan jumlah produk, terus meningkatkan pelayanan kinerja sehingga Sumber Langgar Rezeki terus dikenal masyarakat. Langkah promosi yang dilakukan Sumber Langgar Rezeki memberikan harga terbaik sesuai dengan jenis, ukuran, dan umur sapi, serta memberikan pelayanan gratis pengantaran. Analisis SWOT-nya untuk kekuatan atau strength, yang pertama jaringan relasi bisnis yang cukup luas dan kuat, modal yang mencukupi, SDM yang handal, dan sarana dan prasarana yang sudah mencukupi, serta banyaknya pilihan jenis sapi. Untuk kelemahannya, yang pertama ada biaya operasional yang tinggi, promosi yang masih kurang, sering adanya penyakit yang menyerang sapi. Untuk peluang, mudah dan murah dalam mencari pakan, kemudian permintaan daging sapi masyarakat yang tinggi. Untuk ancamannya, serbuan daging impor yang tinggi jumlahnya, kemampuan peternak padat modal yang dapat mengatur harga pasaran, dan tingginya persaingan para peternak lokal. Analisis 4P. Yang pertama, produk ternak Sumber Langgar Rezeki adalah sapi pada umumnya. Namun yang membedakan dengan perusahaan lainnya adalah sapi yang dijual tidak hanya satu jenis, melainkan berbagai jenis seperti Brahman, Limousin, Brangus, Jawa, dan lain-lain dengan berbagai umur. Untuk harga jual, harga dari sapi sesuai dengan jenis sapi pada umumnya. Setiap jenis dan umur berbeda-beda yang tentunya tidak menjulang tinggi. Promosi, strategi promosi yang digunakan yaitu langsung ke pasar-pasar dan juga secara online. Untuk tempat, Sumber Langgar Rezeki memilih tempat yang bisa dibuat kandang secara maksimal agar bisa menampung banyaknya sapi yang dipasarkan. Distribusi, dengan jumlah pilihan sapi yang banyak dan kualitas yang terjamin, distribusi perusahaan Sumber Langgar Rezeki pasti akan meningkat, ditambah dengan jasa penyembelihan yang handal dan terjamin kehalalannya. Aspek produksi, deskripsi produk ternak Sumber Langgar Rezeki adalah sapi pada umumnya, namun yang membedakan dengan perusahaan lainnya adalah sapi yang dijual tidak hanya satu jenis, melainkan berbagai jenis seperti Brahman, Limousin, Brangus, Jawa, dan lain dengan berbagai umur. Jenis produk,
berbagai jenis sapi dengan berbagai umur, dan jasa penyembelihan. Kualitas produk sapi dari perusahaan Sumber Langgeng Rejeki dijamin berkualitas baik dan terbebas dari penyakit ternak. Tata cara produk, perusahaan ini memasarkan produk baik secara daring maupun luring. Tata cara pembelian sapi bisa dengan langsung datang ke kandang yang tersedia baik cabang maupun pusat. Sedangkan jika melalui sistem online, masyarakat hanya perlu telepon ataupun melalui pesan singkat, kemudian memilih barang yang ingin dipesan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Aspek keuangan, kebutuhan modal awal bisnis untuk pembelian sapi Brahman 5 biji, 5 ekor, per satu unitnya 13 juta, totalnya ada 65 juta. Kemudian sapi limosin 5 ekor, per satu unitnya, per satu ekornya 10 juta, total 50 juta. Kemudian ada sapi Brangus 5 ekor, per ekornya 9 juta setengah, total 47.500.000. Ada sapi Jawa 5 ekor, per ekornya 8 juta, total 40 juta. Kemudian yang terakhir kebutuhan kandang untuk satu tempat 20 juta, total 20 juta. Untuk total semuanya untuk pembelian sapi dan pembuatan kandang ada 222.500.000 rupiah. Biaya operasional untuk makanan tambahan per bulan 450.000, total per tahun 5.400.000. Kemudian konsentrat 3 juta, totalnya per tahun 36 juta. Vaksin per bulan 450.000, total per tahun 5.400.000. Kemudian vitamin 600.000, total 7.200.000. Obat 600.000, total 7.200.000. Air listrik 1 juta, total 12 juta. Biaya lain-lain 300.000, totalnya 3.600.000. Untuk total semuanya per bulannya ada 6.400.000. Kemudian per tahun 76.800.000. Estimasi periode bulanan untuk pendapatan total bersihnya, total pendapatan ada 280 juta. Kemudian untuk beban ada harga pokok penjualan 202.500.000. Kemudian beban penjualan 10 juta. Beban administrasi ada 10 juta. Beban lain-lain bersih 10 juta. Total beban ada 232.500.000 rupiah. Untuk labanya sebelum terkena pajak 47.500.000 rupiah. Kemudian ada potongan pajak, ada pembayaran pajak senilai 10 juta, jadi laba bersihnya ada 37.500.000 rupiah. Aspek organisasi dan manajemen untuk resiko atau hambatan, ada beberapa faktor penghambat yang sering dialami peternak dalam
usahanya, yaitu yang pertama ada sistem pemeliharaan dan keterbatasan modal, kemudian pemasaran yang kurang menarik, terus terbatasnya fasilitas, kemudian iklim, dan kurangnya pemahaman yang benar mengenai ternak. Tindakan alternatif: berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi risiko atau hambatan yang terjadi, yaitu bekerja sama dengan investor, terus melakukan inovasi dan memenuhi pasokan pakan dan lainnya. Untuk kesimpulannya, sebagai pelaku usaha perusahaan sumber ladang rezeki bisa memprediksi permintaan pasar, memenuhi kebutuhan pasar, dan memanfaatkan segala situasi dan kondisi. Sumber ladang rezeki menyediakan sapi tidak hanya satu jenis, melainkan berbagai jenis seperti Brahman, Limousin, Brangus, Jawa, dan lain-lain, dengan berbagai umur, dengan kualitas terjamin. Sumber langgar rezeki memasarkan produk baik secara daring maupun luring. Tata cara pembelian sapi bisa dengan langsung datang ke kandang yang tersedia, baik cabang maupun pusat. Sedangkan jika melalui sistem online, masyarakat hanya perlu telepon ataupun melalui pesan singkat, kemudian memilih barang yang ingin dipesan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Untuk saran, bisnis yang dijalankan memiliki banyak resiko atau hambatan seperti penyerangan virus, sapi yang mengamuk, minimnya pakan karena perubahan iklim. Perusahaan memerlukan riset pasar yang lebih untuk meminimalisir segala risiko yang akan terjadi. Cukup sekian untuk pembacaan bisnis plan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.